Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas kewarganegaraan yang pertama, materi pertama, yaitu dasar pemikiran dan urgensi. Menurut M. Numan, Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bertingkat demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analis berserta dan bertindak dalam kedemokratis dalam mempersiapkan demokratisnya berdasarkan prinsip dan Undang-Undang 1945. Materi kedua. Pertama, landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. Kewarganegaraan Indonesia lahir secara hasil konstitusi atau undang-undang dan kebijakan perintah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga, dasar sosiologis. PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, materi. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau penanda yang membuat berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas. Sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis, kelamin, agama, dan atribut lainnya yang umumnya disebut identitas diri. Setiap negara merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal sebagai dibedakan dari negara lain. Materi keempat, dinamika tantangan identitas nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan bangsa dan bernegara seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lainnya. Nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk diri sendiri, dan lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Materi kelima, konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman pendukungnya. Mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integrasi nasional berarti mempelajari usul kata pembentukannya. Etimologi adalah bidangnya mempelajari asal usul kata, sejarah dan perubahannya. Materi keenam, landasan integritas nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo 2002, ada 3 mode dalam integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni mode integrasi Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan berpusat di suatu tempat. Konstres pertama adalah wilayah inti kerajaan, yaitu Pulau Jawa dan Madura, yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konstres yang kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan dan otonom, disebut pencenegara dan parisisiran. Model integrasi kolonial. Untuk dengan integrasi atau wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah tertentang dari Sabang sampai Merauke. Mode integritas nasional Indonesia ucapkan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejarah bernegara merdeka tahun 1945. Pengembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkat integrasi suatu negara adalah
Pertama, landasan yang memacu dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesepakatan pembangunan ekonomi. Sebagai mahasiswa kesehatan, Anda memiliki prestasi sebesar untuk memberikan kontribusi yang berarti pada negara. Anda dapat berpartisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terlibat dalam kampanye penyuluhan tentang kesehatan, serta berkontribusi dalam penelitian yang dapat memperbaiki praktik-praktik kesehatan di negara Anda. Prestasi Anda dapat diukur dari partisipasi aktif Anda dalam kegiatan akademik, proyek-proyek kesehatan masyarakat, atau pencapaian dalam penelitian yang relevan dengan bidang kesehatan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Double name, my eyes see your face, searching for a straight to spell double name, my eyes see your face, searching for a straight to space.